Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rafika Muhammad dengan NIM 19045091 dengan Prodi Pendidikan Geografi Universitas Negeri Padang. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Model dan Strategi Pembelajaran Geografi oleh Bapak Bayu Wijayanto, SPD MPD. Keterampilan dasar dalam mengajar ada 8, yaitu yang pertama, bertanya dasar dan lanjut, yang kedua memberi penguatan, yang ketiga mengadakan variasi, yang keempat menjelaskan, yang kelima membuka dan menutup pelajaran, yang keenam memimpin diskusi dan kelompok kecil, yang ketujuh mengelola kelas, dan yang kedelapan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan 4 diantaranya, yaitu yang pertama, mengadakan penguatan, yang kedua menjelaskan, yang ketiga membuka dan menutup pelajaran, dan yang terakhir mengelola kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Anda sekalian. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa sekarang? Ani Bu. Oke, silakan Ani. Amin. Terima kasih. Sebelumnya, apakah ada Ananda sekalian yang tidak hadir di sini? Coba lihat teman-temannya. Adakah yang tidak hadir? Tidak Bu. Tidak ada? Oke, terima kasih. Untuk meningkatkan kefokusan Ananda sekalian, Ibu ada sedikit games. Coba ikutin Ibu. Jari jempol kanan, telunjuk kiri. Coba ikuti Ibu ya. Ke kanan, dan setelah kita putar balik ke kiri, tapi pas di kiri itu kita ubah jadi telunjuk kanan sama jempol kiri. Nah, kita ulang sampai cepat. Kita tingkatkan kecepatannya. Baik Anda sekalian, mata pelajaran kita yaitu penginderaan jauh. Materi selengkapnya cek. Udah baca bukunya belum? Udah Bu. Oke, Ibu mau bertanya, penginderaan jauh itu apa? Coba, siapa yang mau jawab? Foto udara Bu. Oke, penginderaan jauh itu yaitu suatu ilmu yang mengumpulkan informasi tentang suatu objek tanpa menyentuh atau bersentuhan langsung. Ibu contohkan, siapa yang pernah naik pesawat? Belum Bu. Oke, karena masih banyak yang belum naik pesawat. Oke, Ibu contohkan yang lain. Coba bayangkan Anda sekalian menjadi seekor burung. Terbang, coba lihat ke bawah. Anda sekalian pasti melihat bangunan, sawah, pegunungan. Nah, seperti itu penginderaan jauh. Nah, untuk apa sih kita pelajari penginderaan jauh ini? Apa sih pentingnya? Nah, manfaat penginderaan jauh itu ada 4. Yang pertama dalam pemanfaatan geologi dan geomorfologi. Bagaimana bentuk batuannya, struktur batuannya, bagaimana bentukan lahannya, gimana sih sungai itu? Nah, gimana pegunungannya? Manfaat yang kedua yaitu pemetaan terjadinya suatu fenomena di muka bumi. Coba Ibu contohkan bentukan lahan. Sekarang sawah, 5 tahun yang akan datang bisa jadi pabrik, bisa juga bangunan yang besar, atau bahkan bisa jadi hutan. Tapi lebih ke dominan itu daerah itu akan berkembang. Yang ketiga itu pemetaan bencana alam. Contohnya tuh di suatu tempat ada terjadi banjir. Nah, sampai daerah mana sih kena banjir itu? Berapa sih tinggi banjir itu? Atau sampai rumah gitu hanyut. Nah, komponen penginderaan jauh itu ada 7. Yang pertama itu sumber tenaga.
Sumber tenaga itu dibagi menjadi dua, tenaga pasif dan tenaga aktif. Tenaga aktif itu tenaga buatan manusia, cahaya buatan. Yang kedua itu tenaga pasif, yaitu tenaga matahari. Keduanya ini dipengaruhi oleh yang pertama waktu penyinarannya, yang kedua bentuk permukaan bumi, dan yang ketiga keadaan cuacanya. Yang kedua itu ada atmosfer. Atmosfer itu berfungsi untuk menyerap, memantulkan, dan melewatkan radiasi elektromagnetik. Yang ketiga ada sensor. Sensor dibagi menjadi dua, yaitu sensor fotografik dan sensor elektronik. Yang keempat yaitu wahana. Wahana itu bisa berupa pesawat terbang, balon udara. Selanjutnya ada perolehan data, yaitu perolehan data manual dan perolehan data digital. Yang selanjutnya penggunaan data. Setelah datanya didapatkan, selanjutnya digunakan oleh manusia. Dan yang terakhir yaitu interaksi antar objek. Anak-anak sekalian, data yang kita gunakan tadi itu berupa citra. Citra itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu citra foto dan citra non-foto. Apa sih perbedaannya? Nah, citra foto itu gambaran suatu objek dengan pesawat udara menggunakan kamera udara. Sedangkan citra non-foto itu gambaran suatu objek yang diambil dari satelit dengan menggunakan sensor. Bedanya, yang foto tadi menggunakan kamera udara, sedangkan yang non-foto itu menggunakan sensor. Sampai di sini, Ananda paham? Paham, Bu. Atau adakah yang ingin bertanya? Apa manfaat lain dari penginderaan jauh, Bu? Oke. Manfaat indera itu banyak, bukan hanya geologi, geomorfologi, bencana alam, fenomena yang terjadi. Sebenarnya masih banyak, tetapi yang paling mendominasi itu. Sebenarnya masih banyak lagi yang dalam bidang geodesi misalnya, bidang kelautan, bidang hidrologi, dan masih banyak lagi. Ada yang di belakang, tolong perhatiannya pusatkan ke Ibu ya. Ibu mau bertanya kepada anak sekalian. Komponen penginderaan jauh itu ada 7. Coba sebutkan. Sensor, wahana, penggunaan dan pemanfaatan data, dan atmosfer, Bu. Oke, terima kasih. Jadi komponen penginderaan jauh tadi ada yang berupa sumber tenaga, atmosfer, interaksi antara tenaga dan objek, sensor, wahana, perolehan data, dan pengguna data. Baik anak-anak sekalian, sampai di sini pelajaran Ibu. Untuk tugas minggu depan, silakan dilihat. Oke. Di sini pelajaran kita lanjut minggu depan. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Baik, Bu. Sampai jumpa minggu depan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan 4 dasar keterampilan dalam mengajar. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Dah.